Oke, sahabat berkah yang dimuliakan oleh Allah, permainan dari tim-tim penguji kita luar biasa ya. Tapi di sini kalau misalnya kita perhatikan, target berkah kita cukup sabar ya. Sabar, hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berdialog, hati-hati Neng dalam penyampaiannya, hati-hati Neng dalam ngomong. Oh, ini luar biasa. Makanya disebut innallaha ma'as sabirin, orang yang sabar itu selalu bersama dengan Allah. Ini ganjaran yang sangat luar biasa dan beliau berada di posisi itu saat ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga berada di posisi yang sama. Bapak ini orangnya suka nggak tegaan sama orang kalau kayak gitu terus gimana? Enggak lah, kayak gitu. Pokoknya saya berprinsip gini, segala sesuatu tuh pasti punya cerita dan punya ending gitu. Kalau cerita itu kita balik, artinya kita lawan, endingnya juga akan jelek. Biarin aja alur bercerita. Kayak sinetron, coba diacak-acak, endingnya jelek dah. Tapi kalau menurut Bapak kayak gini nih, dalam satu kasus, kita memang harus bersyukur sama orang. Apapun yang orang lakuin ke kita, misalnya kita dizolimi atau apa, kita bersyukur aja sama Allah gitu. Pas saat lagi hari ini gitu, kita butuh mau bayar cicilan misalnya, mau bayar utang atau apa gitu. Padahal kita udah berdoa, udah sholat, udah tahu Allah tuh pasti memberikan pertolongan, nggak pernah telat gitu kan. Tapi hari ini juga kita tuh mau bayar itu gitu, tapi sampai hari itu kita belum ada uang. Itu apa sih harus kita lakukan dalam hal kayak gitu misalnya? Ya, yang penting ikhtiar jangan putus. Ikhtiar terus. Maaf, yang namanya ikhtiar kan nggak tertutup. Yang penting halal, itu kuncinya. Ketika kita mau mencari dengan niat yang tulus, bismillah dari depan rumah keluar, pasti ada jawaban. Saya ngalamin sendiri berkali-kali. Udah kepepet 1 jam lagi, Mbak. Saya nggak mau, wah 1 jam lagi nih gimana, Mbak? Enggak. Saya keluar aja, harus waktu itu waktu bayar cicilan motor. Hari itu terakhir. Santai aja. Santainya bukan, walaupun di otak berpikir ya. Jalan. Ada teman. Ini ada rumah yang mau dijual. Nah, gini tawarin. Saya langsung tawarin teman. Ada jalan keluar. Pasti ada aja ya. Yang penting mau keluar dari rumah dengan niat yang tulus. Kalau ngelihat kayak gitu ya Pak ya, orang tua aku tuh sibuk gitu. Jadi sebenarnya untuk masalah keagamaan sendiri tuh jarang Pak ngasih tahu. Jadi ya karena mungkin saya kuliah di Jakarta, saya besar di Jakarta ya hidup lu mungkin ya kan. Jadi saya suka sedih gitu Pak, apalagi dengar cerita Bapak kayak gitu. Ya, sebenarnya juga ada, saya juga punya teman. Kasusnya sama Mbak. Benar kata guru saya, kalau udah posisi kita seperti itu, tolong kita pintar-pintar pilih teman. Mananya gini, siapa aja sih temenin, cuman yang akan menjadi sahabat kita sampai dengan di akhirat nanti dipilih. Yang mana jadi sahabat, yang mana jadi teman, itu aja. Teman boleh banyak, tapi sahabat pilih. Yang membawa kita ke jalan Allah, itu aja. Bapak tahu lah kalau lingkungan anak muda di Jakarta seperti apa. Kayak memang teman-teman saya juga susah Pak cari teman yang di lingkungan yang seperti itu gitu. Dan saya nggak bisa ngaji Pak gitu. Saya pengen belajar tapi menurut Bapak masih bisa nggak atau udah telat nggak sih gitu? Saya ada murid, maaf ya, bapak-bapak beberapa yang nggak kenal huruf Arab ya. Mereka udah pensiun lagi, nggak kenal. Saya ajarin dari alif, ba, ta, sa. Tapi kan susah Pak. Ya Ibu. Susah, jadi mau. Ada apa Ibu? Udah kamu udah, jangan minta jajan ah. Mau beli apa? Mau beli apa sayang? Mau beli jajan om. Bu, kita dagang peyya Bu, beli peyya dong Bu. Ya. Bu, siapa orang mana Bu? Ya. Oh, Bapak kenal? Enggak. Buat Bapak jajan. kok ngasih-ngasih? Emang ngapain Pak? Kasihan Beli dia mau aja nih jajan. peyya. Dia mau jajan Saya Bu. udah kasih jajan Pak, jangan Iya. dikasih lagi. Enggak, biarin Bu, kasihan. Aduh. Ya, maaf ya Bu, saya cuma ngasih buat Iya, dia Bapak. jajan. Ngapain kasih-kasih aja nih Pak? Enggak. Jangan deh Pak. Gak usah Pak, saya nggak biasain anak saya ngasih jajan. Udah, pulang. Ya, seperti itu kadang-kadang orang tua. Kalau saya anggapnya salah. Kalau dia mau marahin, jangan di jalan. Kalau ada teman-temannya, harga diri anak jatuh. Tapi sering kayak gitu Pak emang? Iya, saya enggak. Kalau mau marahin, bawa pulang di rumah, biar kita aja yang dengar. Alah, itu apa lagi sih ah?
Udah Pak, kasih dia tadi kucing Pak. Nggak mau, nanti dia merasa saya menghina dia. Kenapa? Iya Bu. Tadi berapa itu? Keripik apa peye? Ini Pak, peye, ini peye. Itu sama aja deh. Peye 3.000. Tapi kalau ada yang mau ambil aja nggak apa-apa ya. Boleh ya. Bayar. Udah. Ya. Pak, tadi kita udah rugi loh. Aduh, Udah. ini uang tinggal berapa nih, Pak? Udah. Shh. Bawa kasihan. Bawa buat adek ya. Udah. Kamu makan apa sih? Enggak. Bayar dong. Saya ikhlas bayar. Bu. Ibu Bayar saya ikhlas. Bu. Tadi kan Bayar. Pak, tadi udah rugi 2 loh Pak. Udah. Biarin. Bawa buat ini aja ya. Udah, nggak apa-apa Bu. Saya ikhlas, saya ridho. Mudah-mudahan jadi berkah. Udah biarin. Kalau kita ikhlas, ridho, insya Allah jadi berkah. Ya, tapi udah Kita 2 tadi. kita jangan berhitung bisnis. Tapi kan Biarin. saya harus jadi mahasiswa bisnis. Iya gimana, benar, Pak? bukan beda. Maksudnya begini, bisnis yang di masyarakat sama bisnis yang itu beda. Kalau di masyarakat kita banyak lebih mempertimbangkan hal-hal kayak gitu. Nah, tapi kan tadi ada ibu-ibu Ya cerewet udah, itu udah jangan- rugi jangan. 2. Ini satu sekarang nih harganya berapa tadi Bapak? Kalau 3.000. ngitung-ngitung rugi, nah dulu. Kita kalkulasi ini, satu ini ruginya itu berapa? Ya sekarang gini Mbak, saya bilang, saya kan hidup pakai matematika Allah, bukan pakai matematika kita. Sahabat berkah ini udah cukup berat ya, karena beliau menyebut matematika Allah. Matematika Allah itu luar biasa, nggak bisa pakai logika, tapi pakai iman. Dan untuk menerangkan ini mungkin nggak butuh waktu sebentar ya. Pak, coba deh jelasin tadi matematika manusia dengan matematika Allah itu gimana? Nah kayak kita, kalau kita memberi orang, uang kita berkurang nggak? Berkurang. Iya, tapi di mata Allah, kita nitipin duit kita kepada Allah. Nanti akan dikembalikan oleh Allah. Masih nggak paham. Jadi begini, Mbak ngasih orang. Nggak nyampe imannya. Enggak, Mbak ngasih orang nih. Logika kita, uang kita berkurang kan? Iya. Pada kenyataannya memang berkurang. Iya memang berkurang. Tapi kalau menurut agama, ketika Mbak menyerahkan uang itu, Mbak sedang menitipkan uang Mbak kepada Allah. Ya Allah, ini saya titipin duit saya, nanti saya akan ambil. Makanya dibilang, ada orang yang mengatakan bahwa harta nggak dibawa mati. Iya. Dibawa mati. Caranya Mbak infakkan, sodako, segala macam. Nanti Mbak ambil. Masya Allah, luar biasa. Sahabat berkah, ini pelajaran yang sangat luar biasa buat kita ya. Terutama yang saat ini mungkin termasuk saya, ahli channel, masih terlalu perhitungan sama yang namanya sedekah. Selamanya kita akan Masih terlalu perhitungan dengan namanya apa ya, berbagi ya. Ini termasuk saya, ini apa ya, harus dibiasakan mungkin ya. Karena kalau misalnya kita membiasakan diri, maka kita akan lebih lillah atau lebih ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita hubungkan dengan agama. harus. Kan dibilang usaha dan doa. Artinya usahanya manusianya. Doanya tuh kaitannya dengan Allah. Jadi nggak bisa terlepas. Di sini Mbak, dipanggil. Aduh, Ya, ada Bu. ibu lagi. Anak apa, Pak? Kenapa Ibu? Tidak ada rempong lah saya, Pak. Nih coba nih, Pak. Nih ada semut. Terus kalau saya makan gimana? Saya sakit perut saya. Kan penyakit ini, Pak. Tadi nggak ada semutnya, Bu. Jangan-jangan ibu yang... Memang tadi Mbak ngeliatin satu-satu enggak kan? Ya udah sekarang gini, kita tuker aja. Tuker aja Mbak. Enggak, tapi saya nggak mau. Saya mendingan saya balikin aja deh, Pak. Masalahnya gini, Pak. Saya udah makan setelanjut sakit perut. Nanti kalau saya sakit perut gimana? Ibu, Emang semut bikin sakit perut? ntar dulu. Bisa juga. Mbak belum tahu Ibu. aja. Dokter, Maaf ya Ibu ya. Saya menceramahi Ibu sedikit. Enggak deh, saya nggak perlu ceramah Bapak. Saya yang penting saya balikin uang saya. Kalau Ya, bisa baik. lebih, saya mau ke dokter. Biasanya kalau ke dokter itu lebih dari 100.000. maksud ibu mau ganti kita ke dokter? Enak aja, emang kita siapa kita yang biayain? ya, namanya kalau saya udah terlanjur makan loh, Dek. Bapak, Jangan main-main. Bapak, Kalau taruh saya dulu, kan taruh. ibu gimana? Ibu minta balikin uangnya, ya tadi ibu kasih 10.000 ya saya balikin 10.000 dong. Berapa? Ya, kalau ke dokter biasanya berapa? Ya nggak tahu, aku Nggak dokter tahu. sakit, aku anti penyakit. Ya, anggap aja 200.000 deh, Pak. Kan tadi saya udah makan kayak Bapak tuh. Iya, tapi kan orang di sini juga pada makan, nggak ada yang ribut begitu. Nah, itu kan orang lain, ini saya. Oh iya. Kalau yang udah. lain nggak ngerasain, ngomong aja. Saya ini ngomong Bapak. Ini cepet udah ibu jangan banyak. Enggak, 150 kurang 50 lagi.
Bu. Ini mak Biar aja saya, uang mulu-mulu saya kok. Yang sakit itu saya, memang kamu yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya, konflik sudah terjadi dan tetap kesabaran dan ketabahan tetap ditunjukkan oleh target berkah kita. Doain Ali akan keluar ya. Enggak, enak aja. bilang aja dia mau minta Pokoknya- duit Iya. doang. Enggak, Kak. enggak, Ini 50.000 ibu-ibu balikin mau sini. minta duit Cepetan. doang. Sini Bu. 50.000 balikin. Enggak. Enak aja Enggak, bagi enggak. kasih. Saya mau balikin 50.000. Ini mas, saya kan tadi beli peyek, ya kan? Memang sih cuma 9.000. Tiba-tiba saya lihat semut. Saya udah makan tuh. Ada berapa biji tuh kan? Katanya semut tadi tuh. sakit. Sakit perut. Saya bertahun-tahun dagang ini, alhamdulillah nggak ada. Cuma kan dia minta dibalikin, Mas. Nah, Orangnya itu. Nggak ngomong aja. 10.000. Maafin ya, maafin. 150.000. Ini sama-sama istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Istighfar Pak. dulu, astagfirullahaladzim. Saya udah belajar ikhlas dari Ya. Bapak nih, saya kasih uang ibu itu. Semakin tinggi keimanan seseorang pasti semakin diuji lebih tinggi lagi. Ibu kudu sabar ya. Bapak udah sabar. Neng yang lihat nggak sabar. Saya juga takutin terjadi nggak sabar. Ya ini gini-gini. Oh ibu beli peyek. Ya. Tiba-tiba ada, Semut, ada serangga gitu. Tapi, saya tapi udah sudah makan. dibawa nih peyeknya. Udah ke dalam rumah. Sudah ijab kabul, uang udah diterima. Barang sudah dibawa, selesai. Terus tiba-tiba di dalamnya ada. Ada semut, semutnya gede banget lagi. Nggak tahu Oke, itu. sampai situ dulu. Terus ibu nggak terima, Nggak terima. mau dipulangin. Gue balikin, saya minta uang ke dokter. Saya yang pengalaman saya berdagang sekian lama, nggak ada yang seperti ini. Nggak ada yang kayak gini ya. Satu. Yang kedua, barang itu udah keluar, udah ijab kabul. Masa Selesai. udah selesai, kan Benar. jadi tanggung jawab saya gitu. Iya, nah, Tapi kan Bapak Nggak nggak lihat kenapa. ada semut Neng dalamnya. sekarang yang nggak masuk akal ada semut bisa Masuk. bikin sakit, Sakit perut. perut. Iya. Saya mahasiswa, saya berpendidikan, saya nggak ada semut. Memang sekali luar sekolah, saya juga sekolah. Bisa aja saya penyakit. Sekarang Tiba-tiba ntar semutnya masuk Ibu dalam lambung saya istighfar gimana? lagi, Istighfar, istighfar lagi. Bu. Nggak boleh gitu, Bu. Astagfirullahaladzim, ya. Bener ada semutnya, Bu. Benar tadi, mana tadi tuh? Nih. Sekarang nih, saya ada mau tuh. tanya ibu umur berapa sekarang? Ya sekitar 45 deh. 45. Ada orang makan semut sakit perut. Ya mungkin kalau nggak sakit perut penyakit yang lain. Nggak Baik, tahu dah baru tuh. ada mungkin serangga. kan ya. Hmm. Baru mungkin. Berarti artinya ada kemungkinan. Artinya saat ini pun kalau ada kalimat mungkin berarti belum sakit. Berapa semut yang ibu lihat? Saya jelasnya sih cuma ada satu tuh, masih ada jalan. Coba saya makan ntar. Kan bisa jalan-jalan dalam perut saya. Artinya cuma satu yang terlihat, bukan banyak semut. Dan belum tentu semut itu termakan. Nah, saya sudah terangkan sama ibu. Mohon maaf, saya nggak kenal semuanya. Berubah nggak kira-kira pikiran ibu tentang hal ini? Kalau logika sih sebenarnya kalau ada semut saya makan nih tiba-tiba nggak kegigit nih, Hah? pasti dalam perut saya pasti hidup ya. Banyak Iya. kejadian. Saya ya secara logika aja deh. Saya kan jaga-jaga Pak. Iya, Jaga-jaga. jaga-jaga tapi hati-hati. Takutnya uang yang ibu ambil nanti nggak berkah, malah jadi sakit beneran. Mau hanya gara-gara uang 100 berapa? 50.000 100.000. jadi sakit beneran. Ya nggak mau juga sih Pak. Nggak mau kan? Tapi kan karena saya kepin ke dokter, jaga-jaga, saya maunya duitnya lebih, 150 minimalnya. Ya kan kalau misalnya, kalau saya nggak sakit, saya nggak makan duit saya. Duit ini, saya taruh simpen. Ntar kalau misalnya itu di dokter tiba-tiba ibu sakit bukan gara-gara semut, ibu rela nggak balikin? Betul, memang nasib saya udah begitu. Uangnya berarti kan bukan kesalahan bapak atau bukan kesalahan neng ini. Uangnya mau dibalikin nggak? Untung-untungan, kita hitung-hitung aja untung-untungan, Pak. Begitu jadinya pemikiran ibu. Iya, untung-untungan kayak gitu deh. Banyakin istighfar ya bu ya. Insya Allah kalau misalnya kita istighfar, kita lebih dekat lagi sama Allah. Amin, Nggak amin. mudab-dab. Mudab-dab itu apa? Selalu berprasangka buruk dan negatif ya pak ya. Betul. Ya sudah, kalau gitu berapa kurangnya? 50.000, tadi sih 200.000. Saya udah bilangin istighfar ya bu ya. Berapa kurangnya? Ya udah deh 50.000 aja deh, Pak. 50.000. Daripada saya nggak jadi ke dokter nanti. Saya ingetin nih, yakin mau ambil uangnya nih. Yakin, Pak. Beneran yakin Yakin, sini. saya sih ikhlas. Bapak ikhlas, Neng ikhlas. Tapi hati-hati kalau misalnya nggak berkah, naudzubillah min dzalik jadi sakit beneran loh bu.